Teman-teman, pasti kemarin kamu juga sudah melihat ya ada persidangan yang pertama atau sidang perdana dari kasus pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo CS. Dan di sini aku nggak mau ngebahas soal kasus itu, tapi aku mau ngebahas sosok 3 hakim yang menjadi pengadil dalam sidang Verdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober kemarin. Mereka adalah Wahyu Iman Santoso, Morgan Simanjuntak, dan juga Alimin Ribut Sujono. Pada kesempatan kali ini aku pengen ngasih tahu ke kamu dari profil ketiganya, di mana Bapak Wahyu Iman Santosa ini menjadi Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang didampingi dengan Bapak Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono sebagai anggotanya. Selain Verdi Sambo, ketiga sosok hakim juga akan mengadili yang kemarin sudah akan mengadili ya terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yaitu ada Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf serta Bribka Riki Rizal. Merangkum dari berbagai sumber, ini dia profil Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Verdi Sambo. Yang pertama adalah Wahyu Iman Santosa. Jadi Wahyu Iman Santosa saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Rabu 9 Maret 2022. Dia menggantikan Lili Prisbawono dan dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Jakarta Pusat. Sebelum menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso ini adalah Ketua dari Pengadilan Negeri Denpasar. Wahyu Iman Santoso juga pernah menjabat sebagai Pengadilan Negeri di Kediri Kelas 1A dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A di Batam. Ia sempat bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar sebelum akhirnya dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas 1B. Menilik dari nomor induk kepegawaian atau NIP-nya ya, Wahyu Iman Santosa ini lahir pada 17 Februari 1976 dan diangkat resmi sebagai calon pegawai negeri sipil pada Maret 1999. Adapun pangkat dan juga golongan dari Wahyu Iman Santosa ini adalah Pembina Utama Muda atau 64C dengan pendidikan terakhirnya pasca sarjana atau S2. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santosa pernah memimpin sidang peradilan yang diajukan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng ya, terkait dengan status tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika. Dan dalam putusan yang dibacakan 25 Agustus lalu, Wahyu Iman Santoso menolak permohonan pra-peradilan Eltinus Omaleng ini. Dari penelusuran tribunnews.com yang dikutip dari situs elhkpn.kpk.go.id, Wahyu Iman Santosa terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 24 Januari 2022 dan pada saat itu ia masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Diketahui Wahyu Iman Santosa itu memiliki harta kekayaan sebesar 12 miliar ya sekitar itu, dan utangnya adalah 693 jutaan. 8 aset tanah dan bangunan menjadi aset terbesar yang dimiliki Bapak Wahyu Iman Santosa dengan nilai 7,9 miliar dan memiliki harta lainnya dengan nilai 2,3 miliar dan juga harta bergerak lainnya 1,9 miliar rupiah. Terakhir, ia juga memiliki kas setara dengan kas sebesar 209 juta rupiah. Wow, keren banget. Ini yang pertama dari Bapak Wahyu Iman Santosa. Terus yang kedua sebagai anggota adalah Bapak Morgan Simanjuntak, di mana Bapak Morgan Simanjuntak itu menjadi satu di antara hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendidikan terakhirnya adalah S2 dengan gelar hukum, magister hukum, dan menilik dari NIP-nya, Morgan Simanjuntak ini lahir pada 22 September 1962 sehingga usianya saat ini adalah 60 tahun. Ia diangkat sebagai CPNS pada Desember 1992 dengan golongan atau pangkat terakhir yaitu Pembina Madya Utama atau 4D. Dikutip dari Kompas TV, Morgan Simanjuntak sudah pernah bertugas di beberapa daerah seperti di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan juga yang terakhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tempat tugasnya saat ini, Morgan Simanjuntak pernah menjadi satu-satunya hakim yang menolak pra-peradilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI ke KPK terkait dengan kasus Joko Chandra. Ketika bertugas di Medan pada 2017 yang lalu, ia juga menjatuhkan vonis mati untuk Muhammad Rizal alias Hasan, bandar narkotika yang menyimpan sabu seberat 85 kg serta 50.000 butir pil ekstasi.
Dikutip dari Tribun Jakarta, Morgan Simanjuntak juga sempat memimpin sidang perkara pembunuhan ketika masih bertugas di Pengadilan Negeri Medan. Dan dikutip dari elhkpnkpk.go.id, Morgan Simanjuntak ini memiliki harta kekayaan sebesar 3,9 miliar ya. Kalau nolnya 9 itu berarti miliar ya, bener ya. Aset berupa 9 tanah dan bangunan menyumbang sebagian besar harta Morgan, yaitu sekitar 3 miliar, dan memiliki 4 kendaraan dengan nilai 394 juta. Ia masih mempunyai harta bergerak lainnya sekitar 120-an juta dan juga kas atau serakas sebesar 400-an juta rupiah. Wow, ini yang kedua. Yang ketiga ada Alimin Ribut Sujono, di mana nama hakim terakhir ini akan menjadi yang mengadili Verdi Sambo dan kawan-kawan. Lahir pada 29 November 1967 dan diangkat sebagai CPNS pada Desember 1992. Alimin Ribut Sujono terdaftar sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan golongan atau pangkat pembina utama Madya 4D. Sebelum bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta, Alimin pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Saat bertugas di Bantul, Alimin Ribut Sujono pernah menangani kasus sengketa dana hibah Persiba Bantul, dan baru-baru ini Alimin Ribut Sujono dikenal karena menolak gugatan perkawinan beda agama oleh DRS dan juga JN, di mana ia mengizinkan keduanya untuk tetap mendaftarkan perkawinan mereka ke Dukcapil Jakarta Selatan. Alimin Ribut Sujono pernah memimpin sidang peradilan yang diajukan oleh Maki atas kasus surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia menolak permohonan peradilan yang diajukan oleh Maki pada 29 Juni 2021 lalu. Mengutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Alimin Ribut Sujono memiliki harta kekayaan sebesar 1,8 miliar rupiah. Dan aset Alimin Ribut Sujono terdiri dari bidang tanah dan bangunan, 5 unit kendaraan, serta kas atau setara dengan kas. Ia memiliki utang sebesar 38 juta sehingga mengurangi dari total keseluruhan aset yang dimiliki oleh Bapak Alimin Ribut Sujono. Dan itu tadi 3 profil ya dari Bapak Alimin Ribut Sujono, terus juga ada Bapak Morgan Simanjuntak, dan pasti ketua hakim yaitu Bapak Wahyu Iman Santosa di persidangan perdana Verdi Sambo dari kasus pembunuhan berencana tersebut. Oke, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan ke kamu, dan semoga bermanfaat serta mengedukasi dikit-dikit lah ya. Kira-kira siapa sih yang mengadili mereka ini gitu loh. Dan di sini aku mau ngasih ya selamat beraktivitas kembali. Hakim mau pamit, sampai jumpa di lain kesempatan.